Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidkirius Koloferiansyah dari kelas TI 4208 dengan NIM 120118247. Di sini saya akan menjawab soal UAS Statistika Industri nomor 1. Langsung saja. Soal nomor 1 tentang one way ANOVA. Berikut ini soalnya. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Bisa kita lihat ini tabel yang diberikan, seperti ini. Lalu pertanyaannya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Lalu, langsung saja untuk solusinya. Kita lihat lagi dari tabel. Ini ada 3 perlakuan, 3 perusahaan, ya, level perlakuannya ada 3. Lalu ada 5 data di setiap perusahaannya. Lalu yang selanjutnya adalah kita menentukan hipotesis nolnya. Hipotesis nol di sini yaitu rata-rata jumlah keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah sama. Dan hipotesis satunya yaitu rata-rata jumlah keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah berbeda. Lanjut ke statistik uji. Statistik uji di sini kita menggunakan statistik uji F karena ini one way ANOVA ya. Uji F yaitu MSK per MSE. Untuk mencari MSK per MSE ini nanti kita mencari SSK, SST, dan SSE. Lalu kita seperti tadi kita ketahui ada 3 level perlakuan di mana 3 perusahaan dan N-nya itu yaitu ada banyaknya data itu ada 5. Terus kita lihat lagi di sini tabelnya. Langsung saja kita hitung SST-nya. SST ini cara menghitungnya adalah dengan cara data-data yang ada di sini kita kuadratkan lalu semuanya ditambahkan lalu dikurang dengan jumlah dari total data yang ada dikuadratkan per ini ukuran sampel atau banyaknya data di tiap perusahaan dikali banyaknya sampel atau level perlakuan ada 3. Ya udah, langsung aja ini hasilnya. Hasilnya yaitu 1925,56. Lanjut ke perhitungan SSK. Nah, perhitungan SSK ini seperti yang sudah ada di tabel ini ada totalan di tiap perusahaan. Perusahaan 1 yaitu 191,5, perusahaan 2 yaitu 191,3, dan perusahaan 3 itu 135,4. Ini cara penghitungannya seperti ini. Jadi dari tiap totalan tadi itu dikuadratkan lalu dibagi banyaknya data lalu ditambahkan dan dikurangi seperti tadi di SST dikurangi dengan totalan total dari total ini lalu dibagi dengan 5 dikali 3. 5 dikali 3 ini tadi 5 itu banyaknya data, 3 itu banyaknya level perlakuan. Lalu ini hasilnya yaitu 418,4. Lanjut ke SSE. SSE ini SST dikurang SSK. Nah, SST dikurang SSK ini kan tadi sudah kita hitung. SST-nya ada 1925,6 dikurangi SSK-nya 418,4. Jadi hasilnya adalah 1507,42. Nah, setelah kita ketemu ini SST, SSK, dan SSE-nya, lalu dilanjut ada tabel ANOVA di sini. Tabel ANOVA seperti kita lihat di sini ada tabel ada sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan F hitung. Nah, perlakuan di sini adalah itu tadi si SSK-nya. SSK-nya yaitu 418,14. 418,14. Lalu kesalahannya itu yaitu SSE 1507,42. Nah, derajat bebas ini diperoleh dari tadi K-1. K itu tadi 3. 3 dikurang 1, ini hasilnya 2. Lalu untuk yang derajat bebas kesalahan ini ada di ini
K dikurang N min 1. K dikurang N min 1 ini adalah 3 dikurangi 5 min 1. Hasilnya 12. Seperti itu. Nah, lalu ke F hitungnya. F hitungnya itu ada 1,66. 1,66 ini diperoleh dari yang tadi MSK per MSE. Langsung saja nih seperti ini. MSK per MSE SSK seperti ini dijumlahkan. Nah, ini tuh tadi yang 209,07 itu diperoleh dari 418,4 dikurangi 3 min 1 ini 2. Ini hasilnya 209,07. Lalu ini yang SSN-nya 1507,56 per atau dibagi 3 dikurangi 5 kurang 1. Hasilnya 125,62. Nah, si F hitung ini hasilnya 1,66. Ketemu nih si F-nya. Lalu lanjut ke daerah kritis dan kriteria uji. Di sini kita tadi diketahui taraf nyatanya atau alfanya ada 5% atau 0,05. Lalu derajat bebasnya yaitu 2. K-1, K itu tadi sudah diketahui ya, 3. Lalu derajat bebasnya atau V2-nya itu Kn-1-nya itu ada 12. Tadi 3, 5 dikurangin 1, jadi hasilnya 12. Lalu ada F. F ini dapat dari mana? Nah, ini tuh bisa kita lihat di tabel F seperti ini. F-nya 0,05, terus satunya 2, V2-nya 12. Nah, ada seperti ini. Tadi V2-nya 12, V1-nya 2 di 0,05. Oke. Ini sudah seperti ini. Nah, ini F-nya udah 0,05. V2-nya kita cari di 12. Ini 12. Lalu V1-nya di 2. Nah, ini ketemu yang ini 3,9. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 3,89 dan tidak tolak H0 jika F kurang dari 3,89. Lalu kita dapat kesimpulan karena tadi kita sudah dapat nilai F-nya adalah 1,66 yang artinya kurang dari 3,89 sehingga H0 tidak ditolak. Jadi dengan taraf nyata 5%, cukup bukti bahwa rata-rata jumlah keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah sama. Tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga perusahaan. Jadi untuk soal nomor 1 sudah terjawab. Jawabannya yaitu keuntungan perusahaan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah sama. Sudah terjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.